Bismillahirrahmanirrahim. Mengulas hadis yang sudah kita hafal di pagi hari ini. Hadisnya berbunyi, al-birru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a alaihin. Coba baca bareng. Bismillah. Al-birru husnul khulqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Apa sajakah akhlak yang mulia itu? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan suatu hadis. Qala Rasul laisa minna. Ini pernah Bapak bacakan kamu? Pernah belum? Laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kita, kata Rasul. Bukan golongan kami, kata Rasul. Siapa ya Rasul? Man lam yuwaqqir kabirona. Orang yang tidak bisa menghormati, orang yang tidak bisa memuliakan, orang yang tidak bisa bersikap santun kepada siapa? Kepada kabirona, kepada yang lebih besar. Siapa yang lebih besar? Tentu usia yang dimaksud oleh Rasul. Usia yang lebih tua dari kamu, kata Rasul, itu kalau kau tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak bersikap sopan dan santun kepada mereka, kata Rasulullah, itu bukan termasuk golonganku. Kalau bukan termasuk golonganku, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Kira-kira kalian mau tidak diakui oleh sebagai umatnya Nabi Muhammad? Mau? Siapa yang gak mau? Siapa yang mau? Oke, berarti kalau mau semua terapkan yang namanya husnul khulq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Dilanjut dengan hadis Rasulullah. Apa kata Rasul? Orang man lam yarham sogirona, orang yang tidak bisa berkasih sayang, menyayangi kepada siapa? Sogirona, orang yang kecil, yang lebih kecil dari kalian. Tentu sabda Rasulullah ini menjelaskan atau mengarahkan kepada yang lebih kecil itu usianya. Kamu punya adik, ya? Punya adik? Atau punya tetangga yang lebih kecil? Atau adik kelas? Punya adik kelas? Punya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau tidak bisa berkasih sayang, engkau tidak bisa menyayangi itu yang lebih kecil, kata Rasulullah, bukan golongan, bukan umat. Kalau tidak diakui sebagai umatnya, berarti kelak di hari kiamat dapat syafaat atau tidak? Dapat pertolongan atau tidak? Kalau tidak dapat pertolongan, surga atau neraka? Surga atau neraka? Kalau tidak dapat pertolongan, surga atau neraka? Neraka. Mana ada orang yang tidak ditolong bisa masuk surga? Yang tidak ditolong oleh Rasulullah, yang tidak dapat syafaatnya Rasulullah, tentu tidak akan masuk
surga. Itu pentingnya kebaikan adalah akhlak yang mulia. Sudah diterapkan belum? Akhlak yang mulia itu. Hah? Kelas 4A sudah diterapkan akhlak yang mulia? Sudah? Sopan santun kepada orang tua, hormat kepada orang tua, sudah? Ketika orang tua menyuruh sesuatu, membelikan sesuatu di luar, kira-kira langsung berangkat atau tidak? Masih ngegerutu atau tidak? Masih ngomel-ngomel atau tidak kamunya? Tidak, itu termasuk akhlak yang mulia. Kalau orang tua nyuruh sesuatu selama itu kebaikan, jalankan dengan ikhlas dan tuh. Kan setiap upacara hari Senin kan sudah dijelaskan, hormat dan memuliakan orang tua dan guru dengan ikhlas dan tulus hati dan ikhlas. Ya kan? Janji siswa ada kan? Menghormati guru dan orang tua dengan ikhlas. Kamu ini sebagai siswa sudah berjanji, ya kan? Berjanji. Kenapa? Berjanji menghormati, memuliakan guru dan orang tua. Kalau sudah janji berarti wajib hukumnya ditepati. Wajib atau tidak? Wajib. Kalau sudah wajib, dosa atau tidak? Dosa kalau tidak dilaksanakan. Dosa kalau tidak dilakukan. Itu pentingnya kebaikan adalah akhlak yang ada guru sapa, ada guru salam, ada guru hormat, tunduk, ya. Ketika guru memberikan suatu tugas atau pekerjaan rumah berupa PR, kerjakan. Itu salah satu kalian memuliakan guru, melaksanakan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh seorang guru. Itu namanya menghormat. Berarti kalau misalnya ada tugas berupa hafalan tidak hafal, berarti menghormati atau tidak? Tidak. Kira-kira berdosa atau tidak? Berdosa. Paham? Udah setiap Senin janji siswa, ya kan? Dengar nggak tidak tadi? Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru dengan tulus hati. Tidak ada paksaan. Kalau kalian ada paksaan berarti nggak siap untuk jadi murid SDN Joglo 10 pagi. Karena soyogyanya seorang murid adalah patuh dan hormat kepada guru. Jalan, misalnya ketemu di jalan atau gimana, sapa, hai pak guru, hai bu guru. Kalau belum salim, jabat tangan dengan cium tangan. Begitupun dengan orang tua kamu. Ketika ketemu sama orang tua, ucapkan salam. Assalamualaikum ayah bunda. Pernah nggak? Sering. Ketika dijemput, ucapkan salam. Pernah? Jangan lupa ucapkan salam kepada orang tua. Assalamualaikum bunda. Ambil tangannya, cium tangannya. Orang saliman itu bukan di jidat, ya, bukan di jidat, hidung, atau bukan di pipi. Salimnya gitu. Atau bisa dibolak-balik. Cara ciumnya santri itu ketika mencium seorang tua, bapak dan ibu atau seorang guru, itu dibolak-balik tangannya, begini dan begini. Itu mencium dengan santun. Apalagi ya sampai kalau misalnya ditaruh di jidat itu bukan saliman itu. Kita seorang muslim tentu tata cara bersalam juga diajarkan. Bukan salim ambil tangan orang tua taruh di jidat. Siapa yang pernah? Yang pernah? Angkat tangan. Rubah, hari ini rubah.
Nggak boleh, nggak ada orang yang saliman itu ketika ambil tangan orang tua atau guru taruh di jidat atau taruh di pipi. Nggak ada itu. Yang ada cium tangannya, telapak tangannya sini dan sini. Itu baru saliman, jabat tangan dengan orang tua dengan benar. Ya, dirubah, tolong kelas 4A dirubah. Saliman yang benar, dicium tangannya bolak-balik, itu untuk orang tua dan guru. Ya kalau nggak bisa minimal cium aja, nggak usah bolak-balik. Yang penting bukan di jidat, di pipi atau di gini. Siapa yang taruh gini? Nggak ada. Paham ya? Albirru husnul khulqi. Lanjut daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu ma haka fi sadrika. Tuh. Ithmu, dosa atau perbuatan buruk, kata Rasulullah, mahaka, yang ragu, fi sadrika, dalam hatimu, dalam sanubarimu, dalam hati kecilmu, itu ada keraguan ketika melakukan suatu keburukan. Satu contoh, ketika kamu hendak mengatakan kepada orang tua suatu perkataan yang tidak jujur, kira-kira di hati kamu ada keraguan enggak? Ada. Ini diomelin enggak ya kalau nggak jujur? Atau kita sudah melakukan itu suatu pekerjaan yang tidak baik, pasti ketika engkau mengerjakan itu keburukan, pasti ada rasa keraguan di hati. Ini kira-kira dimarahin gak ya sama orang tua? Atau mecahin piring. Mecahin piring kamu. Ketika kau ditanya, ada keraguan untuk tidak berbuat jujur gak? Ketika berbohong, ada gak keraguan di hati kamu? Ya aku nih, dalam bahasa kasar nih, gue kalau misalnya gak jujur, pasti ditempelin sama orang tua, pasti dipukulin. Ya kan? Atau misalnya ketika orang tua mendengarkan pecahan piring, terus kamu berbohong gitu. Siapa itu nak? Apa itu yang pecah? Kan ragu di hati kamu. Ya kan, berbohong itu ragu. Artinya melakukan pekerjaan yang jelek, yang membuatmu hatimu ragu. Ya karena kenapa? Satu, berbuat kebohongan. Satu contoh ya, kamu nggak hafal aja, itu suatu perbuatan jelek atau tidak? Jelek atau tidak? Jelek. Karena kenapa? Tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada keraguan di hati kamu? Ada nggak? Ketika ngomong, Pak, maaf, saya kemarin lupa. Padahal ingat, cuman nggak mau ngapalin. Malas ngapalin gitu. Di hati kamu pasti ada keraguan. Ini Bapak ya, ngasih hukuman atau tidak ya? Karena kenapa? Karena dia sudah melakukan suatu keburukan. Atau kamu melanggar kedisiplinan yang diterapkan oleh pihak sekolah. Satu contoh, ketika upacara tiap hari, terlambat termasuk keburukan atau tidak? Pekerjaan keburukan. Ketika kamu misalnya si Bagas misalnya, si Bagas telat ke sekolah ketika ada upacara pembiasaan, kira-kira Bagas hatinya ragu nggak? Ragu, takut kena hukuman pihak sekolah, takut suruh berdiri. Atau satu contoh lagi tadi, ketika melaksanakan upacara tidak memakai topi, kira-kira ragu nggak? Ini saya nanti didiriin nggak ya? Dipanggil nggak sama pihak sekolah atau guru-guru? Ragu nggak di hati kamu? Ragu, was-was, gelisah. Itu
pasti ini maksud hadis Rasulullah. Atau kamu misalnya melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Ya nauzubillah kalau terjadi di kelas 4A ini. Misalnya si Azri misalnya nyolong duitnya si Humaira misalnya. Kira-kira ketika Azri itu ngambil duitnya Humaira itu ada rasa was-was enggak? Takut ketahuan atau tidak? Takut. Karena kenapa? Kalau sudah ketahuan nyolong duit pasti hukumannya entah orang tua dipanggil, entah dikasih sanksi, entah dikasih hukuman yang berat. Itu yang dimaksud wal ithmu maha kafi sodrika. Keburukan itu, lanjut, keburukan itu adalah sesuatu yang membuatmu ragu untuk ketahuan, ragu untuk dikasih hukuman, ragu untuk dicemooh oleh teman-teman. Jadi kalau misalnya nyolong, misalnya ngambil duitnya Humaira, ketika dia ketahuan dia pasti was-was. Ini ketahuan gak ya kira-kira udah ngambil duitnya Humaira? Humaira sama temannya udah nyari tuh, meriksain tas-tasnya teman-teman yang ada di 4A ini. Si Azri nih yang ngambil duit misalnya. Ini misal contoh ya. Ya Azri insya Allah bukan orang yang ambil duit. Insya Allah jadi anak soleh. Ini satu contoh. Kira-kira Azri ketika diperiksa itu semua tas yang ada di sini, duitnya banyak yang diambilnya 100.000. Misalnya, Azri kira-kira was-was nggak di hatinya? Ragu nggak? Ketakutan nggak ketika kalau ketahuan nanti dikasih hukuman? Ketakutan. Karena kenapa? Jadi cemooh kelas 4A. Tentu nanti dipanggil oleh ibu guru dan kepala sekolah, orang tuanya untuk ke sekolah. Itu diinterogasi. Kenapa ini anaknya bisa mencuri? Kenapa ini anaknya bisa nyolong? Ya kan? Itu namanya maha kafi sodrika. Lanjut dengan hadis Rasulullah, wa karihta ayyatali alaihin nasu. Coba artinya apa? Dan engkau tidak mau manusia untuk melihat sesuatu yang kau kerjakan. Tuh, keburukan yang membuat hatimu ragu dan manusia, dan engkau tidak mau manusia melihat perilaku itu tersebut. Satu contoh, saya tanya sama Azri, ketika kamu ngambil duitnya Humaira misalnya, kira-kira kira-kira teman kamu mau nggak melihat itu? Enggak kan? Karena kenapa? Karena itu tahu, sadar Azri itu melakukan perbuatan yang buruk. Coba kalau perbuatan yang baik, mungkin Azri bahagia kalau dilihat. Misalnya Azri jemaahnya sering di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, ya kan? Senang dia kalau kebaikannya terlihat oleh manusia. Tapi sebaliknya, wa karihta ayyat qali alaihin nas. Kalau itu perbuatan buruk, tentu pelaku yang melakukan keburukan itu tidak mau manusia melihat perilaku yang ia lakukan. Karena kenapa? Karena buruk, karena termasuk aib. Nanti yang ngobrol sendiri saya jelasin, ya kan? Itu ini masih hadis Rasul. Orang pelaku kemaksiatan atau keburukan, dia nggak mau manusia melihat keburukan dia.
manusia yang sedang ia lakukan. Wa karihta ayyatali alaihin nas, dan engkau tidak suka, tidak mau manusia melihat perilaku apa yang kau lakukan. Itu namanya perbuatan keburukan. Tentu manusia, kita sebagai manusia ketika melakukan keburukan tidak mau dilihat oleh orang lain. Coba siapa yang mau dilihat oleh orang lain? Gak mau kan? Itu yang dimaksud keburukan. Mahaka fisot ketika. Paham sampai sini? Paham gak? Paham? Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.